Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala najihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan pada Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita diperintahkan berselawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara bentuk takwa adalah baik terhadap Allah dan juga baik terhadap sesama. Dan bentuk baik terhadap sesama di antaranya diwujudkan oleh setiap orang, baik yang muda maupun yang tua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa dosa-dosa yang dilakukan oleh anak muda yang mereka itu jauh dari agama, dan ini dosa-dosa yang sering mereka itu lakukan. Kita akan sebutkan 4 dosa anak muda yang mereka tidak sadar atau menganggap ini biasa. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua adalah firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia saja, selain Allah saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, yaitu berusia sepuh dan berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan pernah mengatakan kepada keduanya uffin, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan ayat di atas tentang perkataan jangan berkata kepada mereka uffin, yaitu berkata jika kalian melihat sesuatu dari salah satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakiti manusia, melihat sesuatu dari salah satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakiti manusia, akan tapi bersabarlah dari mereka berdua, lalu raihlah pahala dengan bersabar pada mereka sebagaimana mereka bersabar merawatmu kala kecil. Jadi walaupun nanti ada kata-kata kasar dari orang tua, tetap tidak boleh berkata uff. Dalam istilah kita itu alias bantah. Alias orang tua itu disauri suaranya, dibalas suaranya. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, perkataan uff atau adalah segala bentuk perkataan keras dan perkataan jelek pada orang tua. Maka tidak boleh orang yang lebih tua dibalas dengan kata-kata seperti itu. Dan ini dipraktekkan juga oleh para ulama di masa silam. Mujahid rahimahullah mengatakan,
Tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Di sini lihat tidak boleh nahan tangan orang tua kalau orang tua memukul kita. Juga di sini dikatakan lagi tidak boleh memandang keduanya dengan pandangan yang tajam. Sampai juga di sini tidak boleh membuat orang tua itu sedih. Digolongkan oleh Imam Mujahid, ini termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara apa saja yang termasuk durhaka pada orang tua. Beliau mengatakan, "Idza amaraka waliduka bi syai'in falam tuti'huma faqad aqaqtahuma al-uquqa kullahu." Kata Ka'ab al-Ahbar, apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara, yaitu selama bukan dalam maksiat, namun engkau tidak menaatinya, berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain. Maka coba kita lihat, kalau kita bandingkan dengan keadaan saat ini, sangat jauh sekali dari teladan dari para salaf, dari para ulama. Di sini mereka katakan tidak membalas orang tua dengan kata-kata kasar, memeliharanya tidak boleh dengan perlakuan kata-kata jelek itu keluar. Tidak boleh juga di sini memandangnya dengan pandangan yang tajam. Tidak boleh juga di sini membuat orang tua itu sedih. Sampai apapun yang diperintahkan, walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah dan itu perkara mubah, bukan perkara maksiat, tetap orang tua itu ditaati. Lantas yang kedua, dosa yang dilakukan anak muda adalah hubungan bebas, pacaran, suka nonton video porno, hingga melakukan onani sampai berzina. Tentang zina sendiri Allah katakan supaya tidak didekati. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. Di sini pertama kesimpulannya, zina berarti haram. Kemudian yang kedua, berbagai hal yang mendekati pada zina itu dilarang. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Allah melarang zina dan mendekati zina, serta dilarang pula berbagai penyebab yang dapat mengantarkan kepada zina. Terus kita pun dilarang melihat aurat yang lainnya, seperti aurat pada gambar-gambar di medsos ataupun pada gambar-gambar porno dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurur rajulu ila auratir rajuli, walal mar'atu ila auratil mar'ati, wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin, wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi saubil wahidi." Kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Begitu juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Begitu pula dikatakan janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki. Begitu juga wanita berada satu selimut juga dengan wanita. Maka menunjukkan sesama jenis pun tidak boleh saling memandang aurat, apalagi memandang aurat lawan jenis. Begitu juga Allah ingatkan tentang orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari onani dengan isyarat. Beliau itu katakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun." Dalam surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Dan orang-orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka selain itu mereka itu tercela. Berarti onani itu selain dari itu. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka termasuk orang-orang yang telah melampaui batas.
Berarti kalau tidak disalurkan pada istrinya yang halal, ya, alias belum menikah, maka dia salurkan lewat jalan yang salah, diantaranya onani, maka dia termasuk orang-orang yang humul adun, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dosa anak muda yang ketiga adalah sholat masih bolong-bolong. Padahal sholat itu bagian saking rukun Islam, pokoknya Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'i zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Meninggalkan satu sholat saja sudah masalah, apalagi 5 sholat. Meninggalkan satu sholat saja Nabi SAW katakan, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Berarti orang yang meninggalkan sholat terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam kekufuran. Lalu yang terakhir, dosa anak muda yang keempat adalah sukanya meniru-niru gaya-gaya orang kafir. Bisa jadi dengan model pakaian, bisa jadi dengan perayaan-perayaan, bisa jadi dengan gaya-gaya mereka. Perayaan misalnya merayakan ulang tahun, perayaan lagi misalnya memperingati Valentine's Day, perayaan lagi misalnya dengan itu mereka bergaya di media sosial dengan gaya-gaya TikTok dan seterusnya. Padahal Nabi SAW telah ingatkan, dan ini tanda kiamat. La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisi warum. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah yang ditiru itu adalah orang-orang Persia dan Romawi? Maka beliau menjawab, wa minan nasi illa ulaik. Selain mereka, lantas siapa lagi? Berarti di sini Nabi SAW ingatkan, jangan sampai meniru-niru tasyabbuh dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang yang bukan Islam. Dan Nabi SAW juga pernah katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini diistilahkan oleh Nabi dengan tasyabbuh, niru-niru, ikut-ikutan, ikut-ikutan non-muslim. Di mana mengenai hal ini Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, annal mutasyabahah fil umuri zahirah turisu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaqi wal a'mali wa li'adza nuhina an musyabahatil kuffar. Keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Kita niru-niru tampilan, niru-niru perayaan, maka nanti akhlak juga akan tertiru seperti itu, amalan juga demikian. Oleh karena itu kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Nom-nom ini juga biasanya dengan model-model rambut. Model rambut yang aneh-aneh dengan ditarik bagian tengah itu, ya bagiannya itu ada yang ditarik silet sehingga kelihatan botak di bagian tengahnya. Itu namanya koza, membiarkan rambut sebagian, membotakkan sebagian. Dan Nabi SAW melarang bentuk kozak semacam tadi. Ini termasuk tasyabbuh dengan non-muslim. Dan kita dilarang seperti itu karena prinsip seorang muslim, dia tidak loyal, tidak dukung, tidak mencintai apa yang dimiliki oleh orang non-muslim. Lalu nasihat yang terakhir, sengsaranya anak muda kalau mereka itu jauh dari agama. Nabi SAW mengatakan, innallaha yabghidu kulla ja'ghari jawaz sakhabin fil aswaq jaifatun bil laili himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Kata Nabi SAW, Allah sangat benci kepada ja'dzari, orang yang sombong, jawaz, rakus lagi pelit, kemudian suka teriak-teriak di pasar, bertengkar demi merebut hak.
Juga bangkai di malam hari, artinya banyak tidur terus sampai bablas subuh nggak dikerjakan. Kemudian jadi keledai di siang hari, cuma ngurus perut saja. Karena hewan itu cuma ngurus perut. Kemudian pintar masalah dunia, dia pintar urusan-urusan dunia, masalah bangunan, masalah teknik, masalah pertanian dan seterusnya, namun bodoh masalah akhirat. Sekolah tinggi-tinggi, Iqra nggak bisa, sholat nggak bisa, puasa nggak pernah kerjakan, apa-apa tahu. Namun untuk urusan dia dengan Allah yang telah memberikan rizki dia tiap hari nggak pernah dipedulikan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, termasuk juga anak-anak muda, menjadi orang-orang yang lurus agamanya dan dijauhkan dari perihal-perihal menyimpang sebagaimana disebutkan tadi. Aku lu qouli hadza. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha wa dzarul fawahisha ma dhahara minna wa ma batan. وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسي فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع qarib mujib da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.